Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita ketemu lagi dengan materi pelajaran perawatan dan perbaikan peralatan audio dan video. Kali ini kita akan belajar mengenai topik kerusakan dan perbaikan penguat audio atau amplifier. Namun, sebelum kita memasuki pelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita awali dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik anak-anakku semuanya, kita lanjutkan dengan presensi untuk hari ini. Kira-kira dari anak-anakku semuanya yang memantau materi pelajaran kita hari ini melalui media daring online, silakan untuk bisa melakukan absen presensi melalui media chat WhatsApp. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah lebih baiknya untuk kita simak video terkait dengan materi pelajaran kita hari ini. Baik, kita lanjutkan untuk materi kita hari ini. Setelah kita simak bersama-sama video terkait dengan berbagai macam alat komunikasi, kita kupas dulu terkait dengan alat komunikasi. Yang pertama ada kentongan yang biasa digunakan sebagai media informasi pada zaman dahulu. Kemudian ada juga beduk, mungkin masih
juga kita jumpai di tempat-tempat peribadatan. Ini sebagai media informasi sebelum dikumandangkannya adzan, biasanya menggunakan media beduk. Kemudian ada sebuah ruangan yang menggunakan media alat komunikasi yang sudah modern, yaitu menggunakan speaker yang bersumber dari amplifier. Ini contohnya, ada speaker yang digunakan sebagai media suara atau suara yang keluar melalui atau bersumber dari penguat suara atau amplifier. Nah, ini contohnya, ini gambar yang atas. Bila mana terjadi kasus seperti ini, tentunya sangat menyulitkan bagi seorang narasumber untuk menyampaikan informasi agar bisa maksimal sampai ke bagian audien paling belakang. Tanpa adanya penguat suara tentunya sangat-sangat tidak recommended atau tidak membantu untuk menyampaikan informasi yang optimal sampai dengan audien yang paling belakang. Berbeda halnya dengan gambar yang ada di bawah ini, ada seorang yang menyampaikan paparan pada sebuah pertemuan, tetapi berbeda dengan gambar yang pertama. Di sini menggunakan media perangkat atau penguat suara melalui mikrofon yang dikuatkan oleh perangkat yang dinamakan amplifier, sehingga semua audien yang berada di lingkungan atau ruangan ini bisa optimal mendengar informasi yang dipaparkan oleh narasumber. Untuk kompetensi dasar kita pada bab ini, yaitu kalian dituntut untuk menganalisis kerusakan macam-macam penguat audio amplifier, juga tentang keahliannya atau skillnya, yaitu kalian bisa memperbaiki kerusakan macam-macam penguat audio amplifier. Tujuan yang dicapai untuk pembelajaran pada hari ini yaitu kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian amplifier, kemudian kalian juga mampu menentukan blok diagram amplifier, kalian juga mampu mendeteksi contoh kerusakan pada amplifier, kalian juga mampu menunjukkan kerusakan blok bagian mana pada amplifier tersebut, dan yang terakhir, kalian dapat melakukan perbaikan atas rusaknya amplifier atau penguat audio. Jadi harapannya dari pembelajaran kita hari ini, hasil yang akan diraih untuk tujuan kita pembelajaran pada hari ini, kalian mampu menguasai dari kelima tujuan pembelajaran ini. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja mempraktekkan. Saya tunjukkan tentang blok bagian amplifier. Baik, anak-anakku semuanya, sekarang kita lanjutkan untuk mempraktekkan saja. Sudah saya siapkan satu perangkat amplifier. Mungkin bisa disorot untuk amplifier yang ada di depan kalian ini. Saya jelaskan terlebih dahulu. Di antaranya ada beberapa blok bagian di pesawat amplifier ini atau penguat audio. Ada pertama, ini adalah blok bagian power supply atau catu daya, satu paket. Ini adalah trafonya, ini adalah penyaarahnya. Satu paket ini dinamakan power supply atau catu daya. Kemudian ada blok bagian tone control atau pengatur nada, pengatur suara. Ini fungsinya untuk mengatur suara baik treble, bass maupun volume suara itu sendiri. Ini diatur oleh tone control. Kemudian ada blok bagian penguat akhir. Ini penguat akhir. Ini blok bagian power atau penguat akhir. Dengan di sini contohnya menggunakan dua transistor, yaitu TIP 2955 dan 3055. Ini kanan kiri satu paket. Nah, amplifier ini nantinya kita bisa manfaatkan untuk kita sambungkan dengan sumber luar, yaitu bisa dari handphone,
sebagai sumber luar, atau bisa dari DVD player, atau bisa dari televisi, atau mungkin bisa juga dari radio. Keluarannya kemudian kita salurkan melalui loudspeaker atau speaker ini. Kita langsung praktekkan saja. Kali ini sudah saya siapkan amplifier yang memang dalam kondisi rusak. Kita coba untuk memperbaikinya. Kita mulai telusur dulu, mulai dari catu daya, blok bagiannya, kemudian pengkabelannya ini juga apakah ada yang kendor dari pengkabelannya. Nah, ini ternyata ada yang lepas. Ini untuk transistor penguat akhir ini, kalau memang kondisinya rusak, bisa berakibat tidak keluar suara. Ini kita sambung saja untuk transistornya. Kita kasih timah terlebih dahulu untuk kemudian kita sambungkan. Oke, sudah cukup kencang. Dari kabel tidak ada kendala. Sekarang bisa kita coba. Kita hubungkan terlebih dahulu untuk kabel yang masuk ke speaker. Kemudian kabel yang berasal dari sumber luar, kali ini saya menggunakan handphone sebagai inputannya. Kita hubungkan ke amplifier, ini inputannya. Ya, langkah terakhir baru kita hubungkan amplifier ini dengan tegangan listrik PLN. Sekarang kita coba nyalakan. Ya, ternyata amplifier ini hanya mengalami kerusakan di bagian transistor ini. Pengkabelannya ini ada yang terputus. Kalau memang keadaannya seperti ini bisa menyebabkan bisa tidak keluar suaranya. Mungkin itu yang bisa saya gambarkan terkait dengan pembelajaran jarak jauh yang serba terbatas. Harapannya untuk bisa kita manfaatkan, kita maksimalkan. Baik, dari apa yang sudah baru saja kita praktekkan, kita ambil kesimpulan atas materi pelajaran kita hari ini. Yang pertama, bahwasanya untuk penguat audio atau amplifier ini pada kenyataannya juga terdapat berbagai macam varian atau merek atau karakteristik di pasaran. Salah satu contohnya ada speaker aktif, ini juga masuk dalam kategori penguat audio atau penguat suara. Kemudian ada juga yang penguat suara yang biasa digunakan pada acara-acara panggung untuk instrumen alat musik. Dan yang berikutnya juga penguat suara yang memang memiliki karakteristik untuk amplifier musik pada home theater atau penguat audio rumahan.
Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya amplifier atau penguat suara merupakan satu perangkat elektronik yang mampu menguatkan sinyal input yang tadinya kecil menjadi sinyal keluaran yang besar. Sinyal input ini direplika dan kemudian direka kembali menjadi sinyal yang lebih besar dan lebih kuat dibandingkan input atau masukannya. Amplifier penguat suara terdiri dari yang pertama ada penguat depan, kemudian juga ada pengatur nada atau tone control, kemudian penguat akhir, di mana ketiganya ini disuplai oleh power supply atau catu daya. Satu kesatuan ini disebutlah yang dinamakan penguat audio atau amplifier, dan nantinya keluarannya kemudian disalurkan melalui speaker agar bisa terdengar di halayak ramai. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Bapak akan kasih evaluasi untuk bisa kalian kerjakan di rumah masing-masing dengan persyaratan silakan kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 2 orang masing-masing, diambil dari teman yang terdekat kalian. Di sini bentuk evaluasinya yaitu evaluasi praktek. Coba kalian untuk bisa membuat kelompok, kemudian mengamati prinsip kerja dari blok bagian penguat audio atau amplifier yang kalian miliki di rumah masing-masing. Silakan kalian bisa mengamati amplifier yang kalian miliki untuk kalian amati prinsip kerjanya dari blok bagian-bagiannya. Kemudian simulasikan kerusakan pada blok bagian penguat audio, dan jangan lupa catat gejalanya. Jadi kalian simulasikan kerusakan dari satu titik kerusakan, kemudian setelah itu catat gejalanya dan amati gejalanya. Setelah kalian simulasikan kerusakan, langkah selanjutnya yaitu melakukan perbaikan dengan mengidentifikasi titik kerusakan tadi serta komponen yang bermasalah. Dan jangan lupa untuk dicatat pada tabel nanti yang sudah kami sediakan formnya. Mungkin itu pembelajaran kita pada hari ini. Harapannya untuk bisa maksimal. Kalian amati video pembelajaran ini, kemudian mencoba untuk belajar praktek mandiri di rumah masing-masing dengan membentuk kelompok yang terdiri dari 2 orang untuk mengamati gejala kerusakan pada satu titik di penguat audio amplifier. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kendala, kekurangan apa yang saya sampaikan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.